Presiden Prabowo Subianto siap menyampaikan dua pidato kenegaraan dalam rangka peringati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Pemerintah masih mencari investor yang akan mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memperluas wilayah Israel. Ya, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR RI Jumat 15 Agustus 2025. Pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan 2026 ini merupakan kesempatan perdana Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Menjelang HUT Republik Indonesia yang ke-80, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR RI. Kesempatan ini akan menjadi kesempatan perdana Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan sebagai Presiden Indonesia. Pembacaan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Agenda pembacaan nota keuangan rancangan APBN 2026 akan disampaikan pada pukul 1:30 siang dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI yang akan dihadiri 1.251 undangan. Dalam penyampaian nota keuangan 2026, sejumlah program prioritas pemerintah Kabinet Merah Putih diantaranya fokus membangun sekolah rakyat, program makan bergizi gratis, bantuan subsidi upah, pengembangan UMKM, hingga pemberdayaan ekonomi Koperasi Merah Putih. Strategi kebijakan ekonomi di awal pemerintahan Presiden Prabowo tersebut akan kembali dijalankan dalam ruang APBN 2026. Presiden Prabowo juga diyakini akan tetap melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting, seperti perjalanan dinas dan belanja modal. Selama setahun kepemimpinan Prabowo, evaluasi keberadaan dan kebutuhan jabatan dalam struktur kementerian dan lembaga menjadi prioritas, terutama untuk mengurangi beban anggaran kenegaraan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siap menyampaikan dua pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Gedung MPR DPR Jumat 15 Agustus 2025. Pidato kenegaraan ini merupakan pidato pertama Presiden Prabowo Subianto setelah menjabat sebagai Presiden periode 2024-2029. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi menegaskan pidato pertama yang akan disampaikan Presiden Prabowo adalah pidato kenegaraan yang akan disampaikan di hadapan MPR RI. Sementara pada pidato kedua, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dan nota keuangan di hadapan DPR RI. Pidato nota keuangan ini bakal disampaikan pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rapat resmi paripurna MPR DPR RI menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Presiden Prabowo juga akan menyampaikan capaian hasil kinerja pemerintahan Kabinet Merah Putih yang telah berjalan selama 10 bulan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan dua pidato kenegaraan. Pidato pertama di pagi hari pada pukul 9 pagi akan disampaikan oleh Presiden di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pidato pagi hari besok, Presiden akan menyampaikan hasil kinerja pemerintah
yang sudah berjalan hampir 300 hari atau hampir 10 bulan. Dan pidato kedua akan disampaikan oleh Presiden, pidato kenegaraan kedua maksudnya, akan disampaikan oleh Presiden di depan rapat paripurna DPR RI, besok sekitar pukul 14.30. Dalam kesempatan itu, Presiden akan menyampaikan pengantar rancangan APBN tahun 2026. Nah, sesuai dengan surat pedoman peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 12 Agustus 2025, maka seluruh instansi, swasta, segenap lapisan masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung. Pemirsa, menjelang upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pihak Istana memastikan persiapan sudah 100%. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan persiapan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Merdeka sudah mencapai 100%. Diikuti pasukan gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka dengan seragam lengkap, serta pasukan gabungan telah final melakukan gladi resik secara intensif. Simulasi prosesi pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka juga sudah sesuai jadwal. Mensesnek menegaskan seluruh pasukan menunjukkan fokus dan ketertiban dalam menjalani rangkaian upacara, mulai dari pengibaran bendera hingga sesi hiburan penutup. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Istana sendiri akan dihadiri oleh sekitar 8.000 lebih undangan. Kita meyakini bahwa adik-adik Paskibraka ini kan putra-putri terbaik bangsa yang sudah melalui seleksi dari daerah yang kami tahu sangat sulit, sangat ketat, dan sudah barang tentu kita meyakini adik-adik kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya, karena sebuah kebanggaan saya. Itu kan kita bagi ya, jadi kan kita bagi area-areanya, kemudian di dalam undangan juga sudah kita bagi denah-denahnya. Kemudian jenis-jenis untuk undangan yang misalnya itu adalah para tokoh, kemudian misalnya pejabat pemerintahan. Nah itu kan kita bagi sendiri-sendiri, pintu masuknya juga kita bagi terpisah. Yang kita berharap kalau semua tertib ya, membaca, mengikuti panduan, insya Allah akan lancar gitu. Dan jeda dari mulai pagi sampai menjelang nanti dimulainya prosesi detik-detik peringatan detik-detik proklamasi itu kan agak cukup panjang. Ya pemirsa, besok ya 15 Agustus rencananya Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kepresidenan dan juga nota keuangan, dan ini hal bersejarah juga ya Fajar ya, karena ini pertama kali bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pidato kenegaraan dan juga nota keuangan untuk era APBN 2026 ya. Kita tunggu ya bagaimana arah kebijakan dan juga program-program prioritas pembangunan lainnya yang akan disampaikan Presiden Prabowo untuk besok ya. Ya, karena dalam 10 tahun terakhir ya, jika kita mengundur begitu ataupun flashback, Presiden sebelumnya Joko Widodo ini memang selalu rutin menghadiri pidato kenegaraan ataupun sidang tahunan DPR dan juga DPRD ataupun MPR ini di sebelum 17 Agustus 2025. Dan dari pidatonya kemudian juga penyampaian nota keuangan itu bisa banyak sekali poin-poin yang disampaikan, Vin, dan itu bisa kita gali untuk kemudian bisa kita kritisi kembali apa yang kemudian pemerintah sampaikan terkait dengan arah kebijakan, terutama dengan pengelolaan anggaran. Ini menarik sekali untuk kita perhatikan, kita lihat nanti bagaimana kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar kemudian bisa kita petik dan bisa kita gali lebih lanjut. Tentu esok akan menjadi hari yang cukup besar begitu ya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, karena ini menjadi kali pertama menyampaikan pidato kenegaraan dan juga nota keuangan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus, Aris Marsudianto membantah bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara tidak mendapatkan dukungan anggaran dari BPI dan Antara. Ya, hal ini merespon pernyataan Joe Angelo de Sousa Mota dalam konferensi persnya saat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut Aris, semua perencanaan operasional Agrinas sudah tersusun dengan baik, termasuk soal anggarannya. Namun Aris menggarisbawahi urusan anggaran memang ada proses yang perlu dijalani dan semua pihak harus bersabar untuk menjalani proses tersebut.
Meski demikian, Aris memaklumi kondisi tersebut lantaran Jo merupakan pejabat baru yang belum pernah administrasi atau maksud kami administrasi. Salah satunya nggak ada, semua anggaran semuanya sudah terencana dengan baik ya. Hanya prosesnya ya itu harus sabar. Ada proses-proses administrasi yang harus dijalanin. Nah kadang-kadang ada pejabat baru ya biasalah. Ya dulu juga banyak menteri itu yang masih baru. Wah ini begini begitu ya. Ini wajar lah kita namanya. Tapi beliaunya juga orang baik ya, orang pintar. Pak Prabowo selalu mencari putra terbaik. Ya. Tapi di atensi Pak Prabowo ya Pak mundurnya di Rut Agrinas ini. Ya semuanya, semua yang bisa kita kontrol dengan baik. Ya, sebelumnya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Jo Angelo de Sousa Mota, resmi menyatakan mundur dari jabatannya meski baru 6 bulan menjabat. Ya, dalam keterangannya, Jo Angelo menyebut proses administrasi yang panjang dan bertele-tele menjadi alasan bagi dirinya untuk mengundurkan diri. Jo juga menyebut tak ada dukungan yang diberikan kepadanya, terutama terkait anggaran selama memimpin Agrinas. Oleh Danantara itu masih tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden yang ingin memotong atau mempercepat, dan Danantara itu dibuat untuk mempercepat semua proses yang berorientasi kepada bisnis atau kepada swasta murni yang administrasi itu sebagai alat dukung, bukan orientasi. Pemirsa, Kementerian SDM berikan izin masyarakat kelola sumur tua. Ya, informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian SDM memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua. Ya, setidaknya 25.000 hingga 30.000 sumur akan diberikan izin kelolanya agar masyarakat dapat mendukung perputaran ekonomi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, sumur-sumur tua yang akan dikelola oleh masyarakat tersebut masih mampu menghasilkan minyak mentah di rentang 1 hingga 5 barel per hari. Sumur tua dengan produksi paling rendah diperkirakan menghasilkan minyak 1 hingga 3 barel per hari. Bahlil menambahkan untuk satu sumur, lapangan kerja yang dibutuhkan ialah sebanyak 10 orang. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pendapatan dari satu sumur diperkirakan berkisar 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Pemberian izin pengelolaan sumur minyak kepada masyarakat juga disebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Puncaknya itu sekitar 25.000 sampai 30.000 sumur dengan asumsi rata-rata terjelek aja lah sekitar 1 sampai 3 barel ya, nggak usah kita bicara yang jauh-jauh. Berarti belum ada proyeksi real untuk minggu pertama? Real minggu pertama belum kita laporkan karena sudah masuk dalam laporan di pertama ya. Ya, dalam program Market Review IDX Channel, anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024 Satya Widya Yuda menilai langkah Menteri SDM mengizinkan masyarakat untuk mengelola sumur tua dinilai akan meningkatkan lifting minyak nasional mencapai target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Meski demikian, Satya mengungkapkan masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah agar dapat menggenjot produksi migas nasional. Salah satunya mengoptimalkan Edelweiss atau Innovative Digitalization for Leveraging Assets Effectively and Wise Idle Stock Exploitation sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset idle di berbagai lapangan migas yang dikelola. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional di tengah tantangan fasilitas produksi yang sudah tua. Menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola secara langsung oleh masyarakat. Saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat jumlahnya ya, sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan.
itu paling tidak cukup promis. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono masih membuka komunikasi dengan investor yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga lainnya guna membahas sejumlah isu, antara lain rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, proyek Giant Seawall hingga pengembangan bandara internasional. Terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Agus mengungkapkan masih akan membuka komunikasi dengan investor dari luar ataupun dalam negeri, khususnya yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, agar tidak ada kendala baik dalam pembangunan maupun dalam hal penganggaran di tahun-tahun mendatang. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. AHY menambahkan isu lahan juga menjadi tantangan di dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya karena melewati beberapa kabupaten, kota dan juga provinsi. Untuk itu dalam pembangunan transportasi massal ini sangat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, kalau berbicara soal proyek strategis nasional, Lavinia, salah satunya ini kereta cepat Jakarta-Surabaya yang memang sudah didengungkan oleh pemerintah begitu ya sebagai perpanjangan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika memang visibility projectnya ataupun visibility study-nya sudah dilakukan, kemudian juga berbagai analisisnya juga sudah dilakukan, dan ternyata memang potensi manfaatnya jauh lebih besar, ya tentunya masyarakat mendukung begitu, karena apa yang kemudian kita lihat dari kereta cepat Jakarta-Bandung meskipun memang menuai banyak polemik di awal-awal, tapi jika pada akhirnya masyarakat dapat menggunakan dan merasakan manfaatnya yang cukup besar dan juga ini bisa mendukung ekosistem terutama pariwisata di kota-kota yang terhubung oleh kereta cepat tersebut, ya kenapa tidak kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana kemudian mengundang investor untuk bisa tertarik di proyek ini. Ya, benar sekali Fajar, karena juga sebelumnya pas awal-awal pembuatan WUS Jakarta-Bandung itu juga menimbulkan polemik ya. Namun nyatanya sekarang banyak masyarakat yang merasa termudahkan ya dengan adanya kereta cepat ini. Dan jika memang terrealisasi, semoga saja ini bisa menjadi katalis transformasi infrastruktur ya antar kota dan mobilitas mempermudah masyarakat berpergian antar kota. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Pariwisata bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga sepakat berkolaborasi dalam menumbuhkan perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata. Ya, dengan kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat visi dan misi Astacita pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan sinergitas program pemerintah serta memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian UMKM serta Basarnas dan juga Badan Gizi Nasional atau BGN sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan tujuan mendukung upaya Presiden dalam menumbuhkan ekonomi di atas 8%. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana optimis melalui kolaborasi lintas sektor kementerian dan lembaga ini, pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik ke depannya. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan pariwisata Indonesia terus tumbuh. Mari kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih lestari. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menilai MOU kolaborasi penguatan lintas kementerian ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh sektor dan seluruh daerah. MOU ini antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung upaya ataupun tugas dari Pak Presiden kepada kita untuk menumbuhkan perekonomian sampai di angka 8%. Maka dari itu sudah tepat kita hari ini berkumpul bersama-sama dengan
the wonderful Indonesia ini yang ada di ruangan ini. Tentu saja, dengan upaya bersama ini Kementerian Pariwisata berharap sektor pariwisata nasional semakin kuat serta mempercepat mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, KPK geledah kantor Ditjen PHU Kementerian Agama atas dugaan korupsi kuota haji. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Masih bersama kami pemirsa di Prime Market Highlights. KPK geledah kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk penyidikan dugaan korupsi kuota haji yang merugikan negara 1 triliun rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penggeledahan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus dugaan penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Namun Budi belum menjelaskan secara detail mengenai barang apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut. Hari ini tim sedang melakukan penggeledahan di Kementerian Agama, khususnya di Ditjen PHU. Tentu penggeledahan ini untuk menemukan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam proses penyidikan perkara ini, di mana dalam penyidikan terkait dengan kuota haji Indonesia untuk penyelenggaraan haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap. Ya, sementara itu pemirsa, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Ya, menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Saya nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya. KPK-nya nggak ke ruangan saya. Maka saya nggak tahu apa-apa. Mana ada yang bisa ditutupi. Kalau pihak sudah bekerja kan mesti semuanya harus dibuka. Nggak boleh ditutupi dong. Jadi kemana terbuka ya Pak terkait dengan proses kasus hukum yang berjalan tadi? Semua proses hukum dimanapun di Republik ini, silginya kita keluarga negara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, puluhan ribu pegawai BUMN terdata sebagai penerima bansos. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bantuan sosial atau bansos secara menyeluruh agar tak salah sasaran. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan sejumlah kejanggalan dalam data penerima bantuan sosial atau Bansos 2025 yang diajukan oleh Kementerian Sosial. Salah satu temuan yang paling mencolok yakni adanya puluhan ribu pegawai BUMN yang terdata sebagai penerima bansos. Padahal seharusnya bantuan tersebut hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan dari hasil penelusuran di satu bank saja teridentifikasi sebanyak 27.932 pegawai BUMN yang menerima bansos. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal temuan PPATK yang menyebut 27.000 lebih pegawai BUMN terindikasi menerima bansos. Puan mendesak Kementerian Sosial untuk memverifikasi data bansos secara menyeluruh usai temuan PPATK yang disebut salah sasaran. Berharap, menghimbau, bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting. Jadi verifikasi data dulu, jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar. Karena data itu yang paling penting sebagai pegangan. Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan. Merespon pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berdiskusi dengan pihak Himbara. Kemensos pun mengklaim telah proaktif, yakni dengan melakukan verifikasi data dengan datang ke pihak-pihak terkait, melalui ground check datang ke rumah hingga profiling rekening penerima bansos. Ada juga penerima bansos itu yang rekening atau saldonya itu lebih di atas 5 juta.
kemudian ada yang main judul, ada yang identitasnya itu sebagai pegawai BUMN, ada dokter dan lain sebagainya. Yang bisa jadi itu pengakuan mereka pada saat membuka rekening pada masa-masa awal. Nah ini semua sedang kita dalami dan kami proaktif mengawal penyaluran bansos ini kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria untuk menerima. Usai bertemu dengan pihak Himbara untuk menindaklanjuti bansos salah sasaran, Kemensos juga rencananya akan bertemu dengan pihak Bank Indonesia guna memverifikasi data pemilik rekening. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, dengan adanya temuan puluhan ribu pegawai BUMN yang menerima bansos ini ya, ini semakin menunjukkan betapa pentingnya kurasi ya sebelum untuk penerima manfaat dan juga verifikasi data untuk penerima manfaat agar yang menerima bansos itu benar-benar ya membutuhkan ya dan tepat sasaran tentunya. Ya, mungkin kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan yang memang menjadi data rujukan untuk penerima bansos, ya mungkin mereka hanya melihat angka yang ada di sistem atau di aplikasi. Mungkin saja ini perusahaan-perusahaan BUMN tadi menginput data gaji para pegawainya sehingga akhirnya masuk dalam kategori penerima bansos, mungkin belum ditambah tunjangan dan lain-lainnya. Nah, ini juga mungkin harus ditemukan di mana celahnya sehingga akhirnya puluhan ribu pegawai BUMN tersebut masuk menjadi penerima bantuan sosial. Kita harapkan upaya terus dilakukan untuk kemudian bisa menjadikan bantuan sosial ini lebih tepat sasaran. Ya, kita ke informasi lain pemirsa yang datang dari mancanegara di mana total utang nasional Amerika Serikat menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memperluas wilayah Israel dengan menguasai wilayah pendudukan Palestina serta sejumlah negara di sekitarnya. Namun rencana tersebut mendapat tantangan dari Arab Saudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya tengah menjalankan misi bersejarah untuk memperluas wilayah negaranya yang akan diberi nama Greater Israel. Perluasan tersebut akan mencakup wilayah pendudukan Palestina serta sebagian wilayah Yordania, Libanon, Suriah, dan Mesir. Istilah ini sebelumnya digunakan oleh kalangan ultranasionalis Israel untuk mengklaim sebagian wilayah Yordania, Mesir, dan Suriah selain tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah-wilayah perluasan ini dicap kaum ultranasionalis sebagai bagian dari negara Israel di masa depan. Di sisi lain, Arab Saudi mengutuk keras ambisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan rencana pembentukan Greater Israel. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Arab Saudi pada hari ini, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri sesuai dengan hukum internasional. Arab Saudi juga memperingatkan komunitas internasional bahwa pelanggaran secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara di sekitarnya merupakan upaya merusak legitimasi internasional, melanggar kedaulatan negara, serta mengancam perdamaian dan keamanan baik di tingkat kawasan maupun global. Berbagai sumber IDX Channel. Jelang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat besok di Alaska, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengingatkan Rusia akan menghadapi konsekuensi yang berat jika Putin tidak segera mengakhiri perang di Ukraina usai bertemu dengan Trump. Trump melontarkan ancaman tersebut usai mengadakan pertemuan secara virtual dengan pimpinan negara-negara Eropa pada Rabu kemarin waktu setempat. Meski demikian, Trump tidak menyebut apa bentuk sanksi yang akan dikenakan pada Rusia. Menjelang pertemuan antara Trump dan Putin, Ukraina dan negara-negara sekutunya di Eropa berharap kesepakatan gencatan senjata tercapai pada pertemuan Trump-Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa ingin memastikan bahwa suara dari Ukraina dan sekutu-sekutunya didengar sebelum pertemuan antara Trump dan Putin. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will.
Yeah. What will the consequences there will be be? Sanctions, tariffs? There will be. I don't have to say. There will be very severe consequences. Yes. How were your calls this morning with European leaders, and was it your call not to invite President Zelensky to your meeting with Putin? No, just the opposite. No. We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. Total utang nasional Amerika Serikat melampaui 37 triliun dolar Amerika atau sekitar 600.000 triliun rupiah pada Agustus 2025, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini datang 5 tahun lebih cepat dari proyeksi awal kantor anggaran Kongres. Total utang nasional Amerika Serikat melampaui 37 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 600.000 triliun rupiah pada Agustus 2025. Lonjakan utang ini dipicu percepatan pinjaman pemerintah sejak pandemi COVID-19. Washington menambah utang besar-besaran di bawah pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan. Angka utang ini sebelumnya berada di 34 triliun dolar Amerika Serikat pada Januari 2024, 35 triliun dolar Amerika Serikat pada Juli 2024, dan 36 triliun dolar Amerika Serikat pada November 2024. Ketua dan CEO Peter G. Peterson Foundation, Michael Peterson, menyebut Amerika kini menambah utang nasional sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat setiap 5 bulan. Komite Ekonomi Gabungan memprediksi laju ini akan menambah 1 triliun dolar lagi dalam waktu 173 hari ke depan. Pertumbuhan ini dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah. Sementara itu, Presiden Komite Anggaran Federal yang bertanggung jawab, Maya McGuinness, mendesak pembuat kebijakan segera bertindak. Ia menilai rekor ini seharusnya menjadi peringatan serius untuk mengendalikan defisit. Menurutnya, tanpa langkah tegas, beban utang akan semakin sulit dikendalikan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Goldman Sachs memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 5 kali hingga 2026. Prediksi ini muncul di tengah data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang melemah. Goldman Sachs memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 5 kali hingga 2026. Di mana The Fed diperkirakan memangkas suku bunga sebanyak 3 kali pada akhir 2025, masing-masing sebesar 25 basis poin. Pemangkasan itu diproyeksikan berlangsung pada pertemuan FOMC bulan September, Oktober, dan Desember. Langkah ini menjadi sinyal pelonggaran kebijakan moneter setelah suku bunga tinggi dipertahankan sejak akhir 2024. Tim riset ekonomi makro Goldman Sachs juga memperkirakan 2 pemangkasan tambahan akan dilakukan pada 2026, masing-masing sebesar 25 basis poin. Jika seluruh rencana ini terrealisasi, Fed rate akan berada di kisaran 3 hingga 3,25% pada akhir periode. Saat ini suku bunga acuan The Fed masih berada di level 4,25 hingga 4,5%. Adapun prediksi pemangkasan suku bunga ini semakin menguat setelah data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dirilis lebih buruk dari perkiraan. Kondisi tersebut meningkatkan peluang The Fed untuk melonggarkan kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Para investor banyak memprediksikan pemangkasan pertama akan dilakukan pada pertemuan FOMC September tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ekonomi Inggris tumbuh 0,3% di sepanjang kuartal 2 2025. Realisasi tersebut melambat dibanding kuartal 1 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,7%. Meski demikian, angka pertumbuhan PDB Inggris di kuartal 2 tersebut melampaui konsensus ekonom yang memperkirakan pertumbuhan 0,1% untuk periode April hingga Juni 2025. Inggris kini dihadapkan pada tantangan dari ketidakpastian perdagangan global yang sedang berlangsung akibat pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat serta perlambatan dalam perekrutan pekerja di dalam negeri. Adapun dalam pengumuman di awal Agustus ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 10% bagi Inggris. Bank Sentral Australia kembali turunkan suku bunga acuan. Dan langkah ini menjadi penurunan ketiga dalam 6 bulan terakhir. Bank Sentral Australia atau RBA memangkas suku bunga acuan sebesar 1/4 poin menjadi 3,6%.
Penurunan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam 6 bulan terakhir. Pasar telah mengantisipasi langkah tersebut seiring tren inflasi yang terus melandai. Gubernur RBA Michelle Bullock menyebut ketidakpastian perdagangan global masih menjadi ancaman bagi ekonomi, di mana inflasi tahunan di Australia kini berada di kisaran 2%, turun dari puncaknya 7,8% pada akhir 2022. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan turut mendorong Bank Sentral melakukan pelonggaran moneter. Adapun Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan penurunan suku bunga ini memberi kelegaan bagi jutaan warga. Kebijakan tersebut dinilai akan menambah daya beli masyarakat yang tengah tertekan. Ia menegaskan stabilnya inflasi menjadi faktor utama keberanian RBA memangkas suku bunga 3 kali berturut-turut. Berbagai sumber, IDX Channel. Alphabet Inc. menambah investasi sebesar 9 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, perusahaan teknologi Alphabet Inc. menambah investasi sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Hal itu seiring melonjaknya permintaan layanan kecerdasan buatan. Raksasa teknologi Alphabet Inc. yang merupakan induk usaha Google mengumumkan rencana investasi tambahan sebesar 9 miliar dolar Amerika di Oklahoma, Amerika Serikat dalam 2 tahun ke depan. Alphabet menambah investasi untuk memperluas infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Rencana ini mencakup pembangunan kampus pusat data baru di Stillwater serta perluasan fasilitas Google di Pryor untuk memperkuat kapasitas AI dan cloud di Amerika Serikat. Pengembangan ini juga mencakup program pendidikan dan pengembangan tenaga kerja. Persaingan yang kian ketat di antara raksasa teknologi mendorong Alphabet untuk menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk pembangunan pusat data dan peningkatan keterampilan. Hal itu seiring melonjaknya permintaan layanan kecerdasan buatan. Google menyebutkan sebagian dana tersebut telah masuk dalam rencana belanja modal 2025 yang sebelumnya diumumkan, sementara sisanya dialokasikan untuk periode mendatang. Alphabet menaikkan proyeksi belanja modal tahunannya menjadi sekitar 85 miliar dari sebelumnya 75 miliar dolar Amerika dan memberi sinyal akan ada peningkatan belanja modal di tahun depan. Berbagai sumber IDX Channel. Cisco Systems mencatatkan lonjakan pesanan infrastruktur kecerdasan buatan atau AI yang mengesankan pada akhir tahun fiskal 2025. Kinerja ini membuat proyeksi pendapatan pada kuartal pertama tahun fiskal mendatang terlihat moncer dan sedikit di atas ekspektasi pasar. Cisco Systems mengumumkan bahwa pesanan infrastruktur AI yang masuk pada kuartal keempat mencapai lebih dari 800 juta dolar Amerika atau setara sekitar 13 triliun rupiah. Jika ditotal sepanjang tahun fiskal 2025, pesanan AI Cisco menembus angka 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun rupiah. Capaian ini berarti lebih dari 2 kali lipat target awal perusahaan yang pernah ditetapkan. Menurut pihak manajemen, lonjakan ini dipicu kebutuhan akan jaringan data cepat dan handal untuk mendukung teknologi AI di berbagai industri. CEO Cisco Chuck Robbins menjelaskan bahwa permintaan terbesar datang dari klien-klien web scale atau penyedia layanan komputasi dan data pusat berskala sangat besar. Segmen ini menjadi pendorong penting pertumbuhan pesanan infrastruktur AI. Robbins menilai bahwa pencapaian ini membuktikan relevansi teknologi dan solusi yang dimiliki Cisco di pasar global. Untuk kuartal pertama tahun fiskal baru, Cisco memproyeksikan pendapatan di kisaran 14,65 hingga 14,85 miliar dolar Amerika. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding estimasi pasar yang berada di level 14,62 miliar dolar Amerika.
Proyeksi positif ini menandakan keyakinan perusahaan bahwa tren permintaan infrastruktur AI akan terus berlanjut dan memberi dampak langsung terhadap kinerja keuangan Cisco. Manajemen menegaskan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan penguatan rantai pasok akan menjadi fokus utama dalam menjawab lonjakan permintaan tersebut. Robbins juga menyampaikan bahwa era transformasi digital yang ditopang AI membuka peluang pasar yang sangat besar bagi Cisco di tahun-tahun mendatang. Dengan kemampuan portofolio produk yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terintegrasi, Cisco berniat menjadi pemain utama dalam infrastruktur AI global. Berbagai sumber IDX Channel. KBR Inc. mengamankan kontrak dari NASA senilai 2,46 miliar dolar Amerika Serikat untuk dukungan kesehatan astronot bagi misi antariksa. Kontrak ini berdurasi 5 tahun dengan potensi ekstensi hingga 2035, mengadakan nilai keseluruhannya hingga 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. KBR Inc. yang sebelumnya bernama Kellogg Brown & Root mendapatkan kontrak bertajuk Human Health and Performance Contract 2 dari NASA dengan nilai awal sekitar 2,46 miliar dolar Amerika untuk 5 tahun masa awal mulai 1 November 2025. Kontrak ini termasuk 2 opsi ekstensi yang dapat memperpanjang kerjasama hingga tahun 2035 dengan total nilai potensial mencapai 3,6 miliar dolar Amerika. Sebagian besar pekerjaan akan dilaksanakan di Johnson Space Center, Houston, di mana KBR akan memberikan layanan monitor kesehatan krusial, dukungan kesehatan kerja, serta penelitian untuk mengurangi risiko kesehatan astronot, termasuk untuk program Artemis menuju bulan. Presiden Divisi Pertahanan, Intel dan Antariksa KBR, Mark Cavanaugh, menyatakan bahwa kontrak ini mengukuhkan kepemimpinan KBR dalam operasi human spaceflight. Kegagasan ini menegaskan roles KBR dalam menjaga keselamatan astronot dan menjadi kunci ekosistem operasional NASA yang kian kompleks. Pasca pengumuman kontrak ini, saham KBR naik hingga 2,7% di perdagangan. Kontrak baru ini merupakan lanjutan dari kerjasama dekat selama bertahun-tahun antara NASA dan KBR yang menjadi peran penting dalam mendorong penjelajahan manusia keluar angkasa. Berbagai sumber ada di channel. Laba Lenovo di kuartal 1 tahun 2025 melejit hingga 108%, sementara pendapatan naik 22% didorong lonjakan permintaan produk berbasis AI. Ya, kondisi ini menunjukkan kebangkitan raksasa PC asal Tiongkok di tengah tekanan tarif dan geopolitik global. Lenovo melaporkan net profit kuartal 1 tahun 2025 mencapai 505 juta dolar Amerika. Angka ini mencerminkan kenaikan 108% dari periode yang sama tahun sebelumnya dan jauh melampaui estimasi konsensus sekitar 307,7 juta dolar Amerika. Pencapaian ini menegaskan kekuatan mereka mengatasi tekanan tarif dan ketidakpastian pasar global. Dengan performanya kuartal 1, Lenovo mencapai pendapatan sebesar 18,8 miliar dolar Amerika. Angka tersebut menunjukkan kenaikan 22% tahun ke tahun dan di atas estimasi pasar yang ditetapkan pada 17,4 miliar dolar Amerika. Kenaikan pendapatan ini terbantu oleh permintaan yang kuat terhadap produk-produk berbasis AI dari Lenovo. CEO Lenovo Yang Yuanqing menyambut negosiasi tarif serta perpanjangan kepausatan tarif antara Amerika Serikat dan China sebagai sinyal positif bagi kepastian bisnis. Ia menekankan bahwa meski tarif ekspor ke Amerika Serikat masih di angka 30%, Amerika Serikat menyumbang kurang dari 20% dari total pendapatan Lenovo. Dengan cadangan manufaktur global dan lokalisasi komponen, dampak tarif bisa diminimalisir. Lenovo tidak hanya memetik hasil di bisnis PC tradisional. Permintaan untuk AI PC muda lebih 30% dari total pengiriman PC serta bisnis AI server naik hingga 150% berkat permintaan domestik yang kuat. Perusahaan dorong ekspansi infrastruktur AI global dengan fokus pada solusi yang terintegrasi dan andal. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.
Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Pendiri SoftBank Group Masayoshi Son kembali merebut gelar orang terkaya di Jepang setelah jeda 4 tahun. Ya, lonjakan saham SoftBank lebih dari 60% tahun ini membuat kekayaannya menembus 50,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 817,79 triliun rupiah. Pendiri SoftBank Group Masayoshi Son kembali merebut gelar orang terkaya di Jepang setelah jeda 4 tahun. Menurut Forbes, kekayaan Son kini melampaui rekor sebelumnya yang terbesar 45,4 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021. Ia kini berhasil mengungguli pendiri Uniqlo, Tadashi Yanai, yang memiliki kekayaan 46,8 miliar dolar Amerika Serikat berdasarkan daftar miliarder real time. Kenaikan ini didorong oleh performa saham SoftBank yang meroket di tengah optimisme pasar terhadap prospek kecerdasan buatan. Sebelumnya, Son kehilangan status orang terkaya Jepang sejak 2022 setelah saham SoftBank tertekan akibat kerugian unit investasi Vision Funds. Selama 4 tahun, posisinya di puncak daftar orang terkaya digantikan Yanai yang konsisten membukukan kinerja stabil. Kini tren positif di sektor AI mengembalikan Son ke posisi teratas dengan selisih kekayaan signifikan. Adapun SoftBank kini fokus mengucurkan dana ke perusahaan terkait AI, terutama OpenAI, pencipta ChatGPT. Langkah ini menarik minat investor karena OpenAI adalah perusahaan swasta yang sulit diakses langsung oleh publik. Dengan strategi tersebut, SoftBank diposisikan untuk pertumbuhan yang lebih agresif di era ledakan teknologi kecerdasan buatan. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan fotografi legendaris Eastman Kodak terancam berhenti beroperasi akibat kesulitan membayar utang sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 8 triliun rupiah. Kondisi ini menimbulkan keraguan besar terhadap kemampuan Kodak mempertahankan usahanya. Perusahaan fotografi legendaris Eastman Kodak terancam berhenti beroperasi akibat kesulitan membayar utang sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 8 triliun rupiah. Dalam laporan pendapatannya pekan ini, Kodak mengaku mengalami kesulitan likuiditas untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Perusahaan berencana mengumpulkan dana dengan menghentikan pembayaran program pensiun karyawan. CEO Kodak, Jim Continenza, mengklaim perusahaan masih optimistis bisa melunasi sebagian besar pinjaman sebelum jatuh tempo meski menghadapi iklim bisnis yang sulit. Saham Kodak anjlok hampir 20% pada perdagangan Selasa setelah kabar ini mencuat. Adapun perusahaan yang didirikan pada 1892 ini pernah menguasai hingga 90% penjualan film dan 85% penjualan kamera di Amerika Serikat pada puncak kejayaannya di 1970-an. Namun kegagalan mengantisipasi era fotografi digital membuat posisinya merosot tajam di pasar global. Sebelumnya Kodak pernah mengajukan kebangkrutan pada 2012 dengan utang mencapai 6,75 miliar dolar Amerika Serikat dan lebih dari 100.000 kreditur. Perusahaan sempat bangkit pada 2020 saat pemerintah Amerika Serikat mendukungnya menjadi produsen bahan farmasi. Hingga kini, Kodak tetap memproduksi film, bahan kimia untuk industri perfilman, serta melisensikan mereknya untuk produk konsumen. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, persaingan memperebutkan talenta AI di pasar enterprise kian memanas. Ya, perusahaan teknologi raksasa Anthropic resmi mengakuisisi tim Human Loop untuk memperkuat posisi di segmentasi pasar kooperasi dunia. Anthropic mengakuisisi 3 co-founder Human Loop bersama sekitar selusin insinyur dan peneliti yang mahir dalam pengembangan alat manajemen prompt, evaluasi model AI, dan observabilitas. Nilai akuisisi tidak diungkapkan, namun langkah ini mengikuti pola acqui-hire yang kian marak di industri teknologi untuk merebut talenta terbaik. Langkah strategis ini dipandang sebagai upaya meningkatkan kemampuan Anthropic dalam menawarkan layanan AI berbasis enterprise. Meskipun Anthropic tidak membeli aset atau kekayaan intelektual Human Loop, perusahaan menilai nilai terbesar ada pada pengetahuan dan pengalaman timnya. Human Loop sendiri telah membangun reputasi dengan klien enterprise seperti Duolingo, Gusto, dan Venta dalam mengembangkan serta mengevaluasi aplikasi AI yang tangguh dan aman.
Kemampuan ini dinilai sangat sejalan dengan misi Anthropic yang mengutamakan pengembangan AI berbasis keamanan dan kepatuhan. Waktu akuisisi ini bertepatan dengan peluncuran fitur baru Anthropic untuk pelanggan enterprise termasuk kapasitas konteks Windows yang lebih panjang dan kemampuan model yang diperluas. Anthropic juga mencapai kesepakatan dengan Badan Pembelian Pusat Pemerintah Amerika untuk menjual layanan AI hanya seharga $1 per lembaga di tahun pertama. Langkah ini dipandang sebagai manuver untuk menyaingi penawaran serupa dari OpenAI dan memperkuat daya tarik di sektor publik maupun swasta. Human Loop didirikan pada tahun 2020 sebagai spin-out dari University College London dan berhasil mengumpulkan pendanaan awal sebesar $7,91 juta Amerika. CEO Human Loop yang sekarang bergabung ke Anthropic, Reza Habib, menyatakan bahwa komitmen Anthropic terhadap keamanan AI sepenuhnya selaras dengan visi mereka. Melalui penguatan ekosistem tooling dan tim pengembang handal, Anthropic diperkirakan akan makin tangguh dalam persaingan global AI. Berbagai sumber ada Channel. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Royan dan rekan saya. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.